Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pasien Omikron yang dirawat inap di rumah sakit masih dominasi oleh gejala COVID-19 ringan, bahkan tanpa gejala. Meski data ini menjadi pertanda baik, Menteri Kesehatan menekankan masih banyak ketidakpastian terkait dengan Omikron. Di tengah lonjakan kasus Omikron, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membawa kabar baik soal COVID-19 varian Omikron. Menurutnya, pasien Omikron yang dirawat inap di rumah sakit masih didominasi gejala COVID-19 ringan bahkan tanpa gejala. Meski data ini menjadi petanda baik, Menkes menekankan masih banyak ketidakpastian terkait Omikron yang belum diketahui hingga kini. Kabar baiknya, angka kesembuhan infeksi Omikron jauh lebih tinggi ketimbang COVID-19 varian Delta. Begitu juga dalam masa pemulihan. Untuk itu, Menkes kembali mengingatkan pasien Omikron bergejala ringan dan positif tanpa gejala sebaiknya menjalani perawatan di rumah saja. Jika pasien tak mengeluhkan gejala sedang atau berat disertai dengan saturasi oksigen yang normal, tandanya tak ada kebutuhan mendesak untuk dibawa ke rumah sakit. Saya sampaikan bahwa tingkat kesembuhannya jauh lebih tinggi dari Delta, ini juga lebih ringan, sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau misalnya terkena tanpa gejala atau ada batuk, pilek sedikit, demam sedikit, tapi saturasinya masih di atas 94-95%, dirawat saja di rumah. Biar rumah sakit diberikan untuk orang-orang memang yang membutuhkannya. Kita yang sudah ada meninggal 5 orang positif Omikron. Itu 60% belum divaksin lengkap. Lindungi mereka. Kewajiban kita untuk melindungi orang yang belum divaksinasi agar segera divaksinasi, terutama lansia dan anak-anak. Budi juga menjelaskan 5 pasien Omikron meninggal, kebanyakan lansia dan belum divaksinasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Koordinator PPKM Luhut Binsar Panjaitan menyatakan jika kasus harian di Indonesia mencapai 150.000 per hari, maka jumlah pasien yang harus dirawat inap di rumah sakit akan jauh melonjak. Rawat inap Omikron di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Israel, Afrika Selatan maupun di Inggris sepertiga kali lebih rendah dari Delta. Namun jumlah rawat inap di negara tersebut jauh lebih tinggi dikarenakan jumlah kasus di negara tersebut meningkat hingga lebih dari 3 kali yang dibandingkan dengan Delta. Dari data tersebut kami mencoba menganalisa bahwa jumlah rawat inap rumah sakit Indonesia dapat lebih tinggi dari Delta. Apabila kasus harian meningkat lebih dari 3 kali, seperti tahun lalu kita lihat hampir 56.000, bisa saja nanti 3 kali dari itu bila kita tidak berhati-hati. Namun hingga saat ini kami masih memperkirakan angka tersebut kecil kemungkinan terjadi. Baik pemirsa, kita masih terhubung dengan Profesor Chandra Yoga, Direktur Pasar Sarjana Yarsi, dan juga Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Saya ke Prof. Chandra, ini kalau berbicara tentang penerapan PPKM, kita tahu pemerintah memperpanjang PPKM level 2, tetapi ada juga pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Zubair, ini berbicara tentang kemungkinan harusnya bisa diterapkan PPKM level 3. Ini bagaimana, Prof? Kalau boleh saya masuk ke PTM tadi, karena PTM ini tentang anak-anak kita atau buat cucu-cucu lah begitu ya. Seperti diketahui, bukan saya atau orang per orang, tapi 5 organisasi profesi sudah membuat surat ke 4 menteri untuk mengusulkan peninjauan PTM 100% ini. Walaupun ada SOP disampaikan, tapi pada kenyataannya para dokter dari 5 organisasi profesi ini mengusulkan ada evaluasi. Itu satu. Yang kedua, kan kita sudah nyatakan gitu beberapa daerah, bukan kita, pemerintah sudah nyatakan beberapa daerah itu medan peperangan, battlefield. Dan di battlefield itu ada daerah-daerah yang merah. Jadi kalau saya mengatakan kalau toh belum mau PTM 100% dievaluasi semuanya, paling tidak di battlefield, di kecamatan-kecamatan yang merah di battlefield, itu tolonglah dievaluasi begitu ya. Saya tahu kalau itu dengan level PPKM, tapi ini kan tentang anak-anak kita, tentang cucu-cucu kita. Jadi saya mengusulkan sesuai dengan usulan dari teman-teman saya 5 organisasi profesi agar ini dijadikan pertimbangan untuk mengevaluasi PTM, karena kalau 1-2 anak sakit kan tidak ada orang tua atau kakek nenek yang bisa lego gitu menerimanya. Jadi saya usul sekali PTM, saya titip ini PTM. Satu. Kemudian yang kedua, tadi kita dengar Pak Menteri Kesehatan kembali menyatakan bahwa tenang saja di rumah,
kalau masih di atas 94, 95 saturasi oke, tapi kan tadi sudah saya sampaikan orang tidak punya alat untuk mengetahui saturasi dia berapa gitu. Jadi itu harus jadi pertimbangan. Kemudian yang ketiga yang Pak Luhut sampaikan tentang Amerika, ada data yang sudah dipublish oleh CDC Amerika beberapa hari yang lalu yang mengatakan mereka membandingkan situasi pada waktu Omikron sampai 15 Januari dengan situasi pada waktu Delta. Ada dua angka yang ingin saya sampaikan, jumlah kasus naik 5 kali lipat di Amerika ya, naik 5 kali lipat, dan jumlah masuk rumah sakit naik 1,8 kali lipat. Okay. Jadi memang secara proporsi memang yang masuk rumah sakit tidak sebesar jumlah kasus yang naik, tapi karena kasusnya naik 5 kali lipat, maka proporsinya tetap saja jumlah yang masuk rumah sakit 1,8 kali lipat, dan jumlah yang meninggal juga substansial cukup tinggi. Yeah. Lagi kita tahu kalau meninggal, 1-2 orang meninggal kan tidak bisa terbandingkan dengan apapun juga. Jadi saya kira ini yang perlu jadi perhatian. Kalau soal PPKM level 2, 3, 4 itu kan tergantung definisi yang dibuat ya. Definisi yang ada kalau masih menggunakan leveling dari WHO yang Public Health and Social Measure seperti ini, tapi saya dengar kemarin sepintas bahwa akan diubah penilaian levelingnya begitu. Tapi ini kan tergantung definisi untuk membuat, tapi yang jelas yang pasti mau naik apa tidak naik, kasus kita sudah naik, positivity rate sudah naik. Jadi apa yang kita lakukan hari ini harus berbeda dengan apa yang kita lakukan 2 minggu lalu. Itu jelas. Baik. Saya tidak sesuai dengan kenaikan kasus yang ada. Baik, Mas Heri, ini tadi ya mengutip juga yang disampaikan oleh Prof. Chandra bahwa ini sudah naik kasusnya begitu kan, tapi level PPKM masih segini-segini aja. Apa yang bisa dijelaskan? Ya, PPKM di Jawa Bali ini direview setiap 1 minggu. Jadi memang kemarin berkembang berbagai macam dinamika ya di internal tentang bagaimana leveling ini kita bisa lakukan, bagaimana pembobotannya juga disesuaikan seiring dengan tingkat karakteristik dari gelombang kali ini ya, di mana kebutuhan rumah sakit juga tidak sebesar di varian Delta, kemudian tingkat fatality-nya juga jauh lebih rendah dari varian Delta kayak gitu, dan kemudian pada evaluasi yang sedang berjalan di mana sebagian besar pasien yang ada di rumah sakit sekarang misalnya di Jakarta sebenarnya memiliki gejala ringan atau bahkan tanpa gejala, sehingga mereka ini kemudian harus dievaluasi untuk tadi mengantisipasi kalau terjadi kenaikan hingga 3 kali lipat misalnya dari gelombang Delta, kebutuhan terhadap tempat tidur rumah sakit ini tetaplah sangat tinggi kayak gitu. Jadi ini yang salah satu yang disiapkan dari sisi hilirnya. Jadi ini yang memang harus kita lihat. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Chandra tadi bahwa apa yang kita lakukan hari ini harus berbeda dengan 2-3 minggu yang lalu. Benar, kita melakukannya itu dan tentu saja kita lihat dalam minggu ini mudah-mudahan juga tidak berlanjut. Saya selalu berharap ini tidak berlanjut. Kita tunggu penularan hari ini apakah kemarin sempat turun 2.000, kemudian akan kembali naik di atas 12.000 gitu. Nah, apakah besok bagaimana? Sehingga ini menjadi dasar yang kuat bagi pengambil keputusan di pemerintahan untuk menentukan bagaimana langkah-langkah yang diperlukan. Pada saat yang sama tentu saja kita harus tetap melibatkan secara aktif masyarakat untuk bagaimana sedapat mungkin terhindar dari transmisi ini melalui tentu saja kebiasaan hidup sehat tadi. Penerapan 3M yang konsisten kayak gitu, dan kemudian pembelajaran yang tidak kenal henti dari pertama pandemi, dan masyarakat sudah tahu banyak apa yang harus dilakukan ketika situasi seperti sekarang. Nah ini pada saat masyarakat sudah mengalami pandemi ini 2 tahun begitu kan, merasa sudah terbiasa begitu kan, tapi ada juga fakta data yang tadi kita bahas di awal, tapi beberapa pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan bergejala ringan begitu kan, fatality-nya rendah. Ini di satu sisi juga masyarakat ya nggak usah takut gitu kan. Nah, bagaimana cara mengemas, mengkomunikasikan kondisi yang sebenarnya sekarang ini sedang dianggap sebagai kondisi yang mengkhawatirkan dengan pernyataan-pernyataan yang sepertinya nggak perlu juga ditakuti nih pandemi COVID, terutama varian Delta ini begitu. Bagaimana, Mas Heri? Ya, itu yang juga kami bicarakan bagaimana komunikasi publik ini dikemas dengan standar komunikasi risiko yang memadai kayak gitu ya. Jadi masyarakat juga tahu dan mungkin masyarakat juga tidak melulu terfokus pada gelombang penularan varian Omikron ini, karena memang populasi virus yang ada sekarang tidak semata-mata Omikron gitu, dan memang selalu berbanding lurus dengan kenaikan kasus
dengan tingkat kematian. Ketika kasusnya di atas 10.000 sekarang, kematian sudah mencapai belasan. Kemarin ketika kita di bawah 10.000 ribuan, tingkat kematiannya masih di bawah 1 digit. Dan tentu ini adalah pertanda bahwa kalau kasusnya memang benar naik 3 kali lipat, kalau kita bicara 3 kali lipat dari Delta ya, kasus harian, berarti kita ngomong 150.000 kasus kayak gitu. Nah dari jumlah itu berapa kebutuhan rumah sakit yang diperlukan, taruhlah adalah 1/4 dari keperluan Delta. Tapi kalau kemudian dihitung secara matematika, kebutuhan rumah sakitnya sebenarnya tidak jauh beda dari yang Delta kemarin kayak gitu. Nah ini yang kemudian benar-benar harus kita mitigasi dengan baik, dan masyarakat memang juga tidak boleh terlena dengan temuan-temuan bahwa kasus ini gejalanya ringan. Iya ringan bagi mereka yang sudah divaksin dan tidak memiliki komorbid kayak gitu. Tapi kenyataannya Omikron 5 orang yang meninggal itu semuanya memiliki komorbid. Artinya Indonesia memiliki kelompok rentan yang harus benar-benar dilindungi gitu ya, dicegah agar mereka tidak tertular karena ini bisa menimbulkan kompleksitas baru di sana. Baik. Jadi saya setuju bahwa masyarakat harus melihat apapun yang terjadi sekarang, pandemi COVID itu masih berjalan gitu. Virus yang ditemukan sekarang nanti Prof. Chandra bisa jelaskan, mungkin sebenarnya ya tidak lebih kurang berbahaya daripada virus yang pertama ditemukan di Wuhan. Tetapi karena sebagian populasi masyarakat di dunia atau di Indonesia ini sudah memiliki kekebalan, jadi tingkat fatality-nya juga lebih rendah dibandingkan ketika kasus pertama kali ditemukan di Wuhan. Baik, Prof. Chandra, ini bagaimana kalau menurut Anda dalam posisi seperti ini ya? Kita tahu bahwa sekarang ini lonjakan kasus harus diwaspadai seperti itu yang kita dengar, tapi di sisi lain tidak berbahaya. Dan itu juga melihat pada kebijakan-kebijakan yang sepertinya juga tidak terlalu banyak yang ekstrim ya, dalam hal ini PPKM masih level 2, masih bisa berkegiatan dan segala macam. Tapi bagaimana mensinkronkan antara kondisi yang memang harus diwaspadai ini dengan kebijakan yang memang harus dilahirkan? Ya tadi kan sudah dibahas tentang komunikasi risiko ya. Saya kira komunikasi risiko itu sama pentingnya dengan menangani pasien, menangani kasusnya sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin lebih penting. Jadi saya sih mengusulkan memang ada transparansi yang jelas begitu. Makanya saya berulang kali ambil contoh Amerika, karena Amerika jelas dipublish di jurnal. Jadi ada statement resmi dipublish di jurnal yang bilang angkanya naik 5 kali lipat dan angka masuk rumah sakit naik 1,8 kali lipat. Jadi itu disampaikan, dan itu secara lebih. Ya saya tahu bahwa teman saya Dr. Nadia atau Mas Heri ini sudah terus-terusan bicara, tapi kenapanya harus terusan lagi bicara ya, karena semua orang perlu bicara saat ini untuk membuat situasi lebih jelas. Dan lagi kan kita berhadapan dengan, kebetulan kan saya ya karena saya pensiunan saya sering menulis gitu ya, dan saya lihat bahwa memang banyak orang hanya membaca judul sekarang atau membaca 2-3 kalimat pertama. Saya kira fenomena ini juga mesti dibaca dengan lebih cerdik begitu oleh bentuk komunikasi risiko, bagaimana judul itu menarik orang. Karena kadang-kadang saya nulis sesuatu, saya bikin judulnya begini, orang redaksi dibikin judulnya jadi serem banget begitu, orang jadi ya. Hal seperti itu dinamika komunikasi risiko yang juga perlu ditanggapi. Tapi sekali lagi, tapi transparansi menurut saya sangat perlu, dan keputusan berdasar bukti menurut saya sangat perlu. Saya sudah berkali-kali sampaikan, kalau kita mengubah kebijakan, saya setuju mengubah kebijakan, tapi akan baik jika ini kebijakan diubah dari ini menjadi ini karena dasarnya ini. Baik, ini diubah dari ini menjadi ini karena dasarnya ini. Dasarnya itu sebaiknya sih dasar data ilmiah, dan kalau ada data dari dalam negeri akan bagus sekali. Dan teman-teman saya di berbagai Fasiankes punya data, tinggal dikumpulkan, dikompilasi sehingga keluar perubahan kebijakan berdasarkan bukti. Tetapi sekali lagi kalau saya konkretnya seperti Mas Ajat sampaikan, apa yang kita lakukan sekarang harus sudah berbeda dari apa yang kita lakukan 2 minggu yang lalu. Terserah mau namanya berubah PPKM level atau sesuatu yang ditingkatkan, tapi tidak bisa kalau sekarang yang sudah lebih dari 10.000 sama dengan kasusnya masih 12.000. Baik, jadi harus ada sesuatu hal yang baru begitu ya. Baik, Mas Heri ada yang ditambahkan? Ya, jadi memang saya setuju hampir semua yang disampaikan oleh Prof. Chandra ya, karena saya juga membaca artikel beliau itu yang sangat solutif kayak gitu ya, fokus pada bagaimana kita memberikan solusi dan to the point kayak gitu, karena selalu poin 1, 2, 3
45 kayak gitu. Jadi rasanya memang ini penting juga apa yang disampaikan oleh Prof. Chandra, juga pembelajaran juga buat kami untuk terus mengevaluasi dan melakukan apa yang disarankan oleh ahlinya ahli seperti Prof. Chandra ini gitu. Baik. Jadi kita memang selalu mendasarkan pada berbagai macam pendapat juga data gitu. Tetapi memang begitu banyak hal yang belum kita ketahui tentang COVID-19. Tadi Prof. Chandra menyatakan di Amerika Serikat semua dibebaskan ya tanpa karantina kayak gitu ya, kasusnya melonjak tapi sekarang kasusnya turun gitu. Iya. Di Australia kasusnya karantina bisa dilakukan, bahkan negeri itu sempat ditutup gitu, warganya nggak boleh keluar, tapi ternyata kasusnya juga mencapai 100.000 per hari kayak gitu. Nah, ini yang memang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah untuk memastikan seberapa cocok sih sebenarnya Indonesia dalam mengambil kebijakan. Termasuk tadi soal karantinanya, soal bagaimana kemudian mengatur pembatasan kegiatan masyarakat yang terus harus kita improvisasi tiada henti. Kira-kira seperti itu. Baik, tapi setuju ya kalau kondisi hari ini memang berbeda dengan sebelumnya, harus ada sesuatu yang menjadi pesan publik juga berbeda begitu ya Mas Ali ya? Rasanya apa yang disampaikan Menteri Kesehatan Pak Luhut kemarin ya setelah ratas itu menunjukkan itu, dan mudah-mudahan ini juga diterima masyarakat dengan baik dan masyarakat juga mengubah cara hidupnya gitu ya, cara hidupnya dalam menghadapi gelombang baru ini setelah sempat kendor dan kurang berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Mas Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan Profesor Chandra Yoga, Direktur Pasca Sarjana Yarsi, sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.